Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Saya senang sekali dapat menyapa teman-teman semua di tempat ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda dari Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Nah teman-teman, gak kerasa ya, kita sebentar lagi akan segera mengakhiri tahun 2023. Saya yakin sekali banyak di antara teman-teman yang sudah sibuk nih untuk berbenah dan juga sudah menyusun berbagai macam hal yang akan segera dilaksanakan di tahun 2024 mendatang. Bahkan pasti banyak juga nih di antara kalian yang sudah mempersiapkan berbagai macam strategi dan juga rencana-rencana nih supaya di tahun 2024 ini akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2023. Baik teman-teman sebagai pelaku usaha di bidang perdagangan, pariwisata, kuliner, atau perhotelan, ataupun bidang-bidang lainnya. Dan di bulan Desember ini nih, kita biasanya akan melakukan evaluasi untuk menilai hal-hal yang lebih dan kurang, hal-hal yang positif dan juga negatif dari setiap perencanaan dan strategi kita di tahun ini. Baik itu yang berhasil kita capai nih, atau yang masih belum bisa atau gagal kita capai di tahun ini. Apapun itu kita harus tetap bersyukur, karena kita masih ada sampai saat ini. Bersyukur untuk kesehatan dan juga kehidupan, serta apapun yang sudah kita terima hingga saat ini. Walaupun mungkin masih banyak sekali hal-hal yang belum bisa kita capai hingga saat ini. Thanksgiving, itu adalah tema renungan firman Tuhan kita yang akan segera disampaikan oleh Pastor Ya'aroh Harefa. Apakah teguran ataupun apakah kekuatan yang akan kita terima? Kita akan segera saksikan bersama-sama dalam online experience kita pada hari ini. Namun sebelumnya, rekan saya Ruth bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik bagi hidup.
Satu suara. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, yeah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, yeah. We give you glory, we honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Satu suara. Kita bagi kita. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore yang begitu adem ya. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2023 ya. Jadi saya mau tanya, bagaimana Bapak Ibu menjelang akhir tahun 2023 ini, apakah segala planning kita, segala resolusi yang kita buat ketika awal tahun baru 23 kemarin, semuanya terwujud atau bagaimana? Biasanya kan kalau mau masuk tahun baru tuh orang buat resolusi ya, buat planning-planning yang pengen dikerjakan, pengen diraih untuk di tahun yang akan datang tersebut. Nah, sore ini saya mau mengajak kita untuk melihat nih ya, bagaimana melihat checklist resolusi kita nih di kemarin tahun 2023 awal gitu. Mungkin ada di antara kita yang pengen di tahun yang baru tersebut, di tahun 2023, pengen menabung lebih banyak. Pengen banyak cuan yang didapatkan, yang dihasilkan, karena ternyata banyak hal yang harus dipenuhi gitu ya. Apalagi mungkin banyak keranjang-keranjang yang harus di check out di Shopee mungkin ya. Saking udah lama nggak di check out, jadi minta di check out. Jadi harus bekerja keras untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Nah, mungkin ada yang punya planning yang seperti itu dan it's okay untuk itu ya. Semua orang harus memikirkan akan hal itu. Nah mungkin ada juga yang pengen hidupnya semakin lebih baik. Hidup sehat. Saya pengen lebih sehat lagi nanti badannya, tubuhnya di tahun 2023 ini. Ya, olahraga banyak, diet, atau segala defisit-defisit itu dilakukan, defisit gula lah, defisit karbo gitu. Pokoknya tahun ini harus hidup lebih sehat. Enggak boleh makan yang manis-manis, apalagi makan janji-janji manis ya. Waduh, kekenyangan nanti habis. Banyak yang berhasil makan janji manis, berhasil hidup sehat maksudnya selama 2023 ini. Mungkin banyak di antara kita ya. Ya cuman ya kadang ini jadi tantangan bagi kebanyakan orang ya untuk menjaga pola makannya. Karena ya makanan itu menurut saya itu adalah salah satu kebaikan Tuhan yang sangat baik untuk dinikmati gitu. Jadi godaannya cukup luar biasa. Jadi orang berencana, wah saya mau membatasi makan, mau diet. Tapi ya ternyata realitanya diet itu selalu mulainya kapan? Besok gitu ya.
Nah, ya saya tidak tahu banyak yang berhasil atau tidak, tapi pasti ada yang punya planning yang seperti itu. Saya juga salah satunya ingin hidup sehat gitu ya, walaupun ya belum terwujud amat gitu. Nah, ada yang pengen dapat pekerjaan yang lebih baik dibandingkan di tahun sebelumnya. Ingin dapat pekerjaan yang sesuai dengan passionnya apalagi gitu. Nah, atau ada juga yang pengen berubah menjadi orang yang lebih baik. Pengen menjadi orang yang bisa mengerjakan pekerjaannya tanpa menunda-nunda. Karena ada istilahnya kan tar gitu. Anak-anak misalnya disuruh sama orang tuanya untuk mengerjakan sesuatu, jawabannya apa? Ntar gitu. Nah, di tahun 2023 komitmennya pengen menjadi orang yang tidak menunda-nunda pekerjaannya. Atau pengen menjadi pribadi yang lebih baik lah, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga ada yang planning supaya bisa traveling banyak lah di tahun 2023 gitu. Tapi boro-boro banyak gitu ya, satu aja belum terwujud gitu. Cuman bolak-balik aja lihat Traveloka tapi nggak di check out gitu. Karena mungkin banyak hal yang perlu dipikirkan. Dan mungkin banyak resolusi lain, planning yang kita buat ketika memasuki tahun 2023 kemarin. Dan mungkin saja itu adalah resolusi yang kita buat, planning yang kita buat di tahun sebelumnya, di tahun 2023 yang tidak terwujud di tahun 2022 atau di 2021. Tapi nggak apa-apa, namanya juga planning, manusia bisa merencanakan apa saja gitu. Nah, ada yang mungkin semua rencananya itu terpenuhi bahkan lebih dari apa yang ia ekspektasikan, yang ia harapkan. Tapi mungkin juga ada yang hanya sebagian kecil yang terpenuhi, bahkan mungkin ada yang tidak terpenuhi sama sekali. Lalu pertanyaannya, bisakah kita di tengah situasi yang seperti itu, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023, bisakah kita mengakhirinya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan? Di tengah badai taufan hidup ini, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Bisakah kita berterima kasih kepada Tuhan di saat segala sesuatu justru tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, yang kita jadikan sebagai harapan yang lebih baik ke depan, ternyata tidak terwujud. Bisakah kita berterima kasih kepada Tuhan? Karena ternyata Bapak Ibu, memiliki hidup yang penuh dengan ucapan syukur, apalagi kepada Tuhan, ternyata juga tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berterima kasih, bersyukur di saat keadaan baik-baik saja, lancar, pekerjaan, karir, nanjak terus, cuan terus, sangat gampang untuk dilakukan. Tetapi ketika justru yang terjadi adalah sebaliknya, ternyata juga tidak mudah ya untuk senantiasa bisa hidup dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ada seorang pria yang masuk penjara karena difitnah. Nah, dia dituduh melakukan kejahatan pada saat itu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, pria ini adalah seorang pria yang baik. Bahkan dia adalah seorang pengabar Injil, pengabar kabar baik. Tetapi dia dituduh melakukan kejahatan, padahal ia tidak melakukannya. Nah, kemudian ia dipenjara. Dan bukan hanya di penjara saja, ia ditaruh di sel yang cukup gelap dan sempit dan bahkan kakinya itu dirantai. Jadi bisa bayangkan bagaimana sepanjang harinya kakinya begitu perih karena dirantai di sel penjara yang begitu gelap dan sempit. Padahal dia adalah seorang yang baik. Ia seorang pemberita kabar baik, pemberita Injil. Tetapi ternyata ia diperlakukan tidak adil. Hidupnya menderita. Hari tuanya malah dia habiskan di penjara. Dan bukan karena apa yang kejahatan yang dia lakukan. Nah, berada di situasi yang seperti ini tidak mudah. Ya Bapak Ibu, jika boleh mengeluh, maka orang ini adalah orang yang paling berhak untuk mengeluh. Karena ketidakadilan yang ia alami. Namun ternyata pada akhirnya dia menulis sebuah kalimat yang cukup terkenal, dia mengatakan seperti ini.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, pria ini bernama Rasul Paulus. Tapi Bapak Ibu, meskipun ayat firman Tuhan ini sangat terkenal, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, tetapi juga bukan berarti hidupnya itu baik-baik saja. Tidak mudah juga bagi dia. Ia membuat sebuah kalimat yang penuh dengan komitmen, penuh dengan iman kepada Tuhan. Itu adalah hasil dari akumulasi dari segala pergumulan, penderitaan yang ia alami. Karena ia sadar bahwa tidak mudah sebenarnya juga mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala hal. Karena sebelumnya pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan cabutlah duri dalam dagingku. Banyak orang yang mengatakan duri dalam dagingnya Paulus itu adalah penderitaan, penganiayaan karena mengabarkan Injil. Ada yang mengatakan karena kelemahan fisik, ada yang mengatakan segala godaan kedagingannya. Nah, adalah hal-hal yang negatif lah. Nah, Rasul Paulus meminta kepada Tuhan untuk mencabut semuanya itu baginya. Karena ia juga menderita. Karena ia juga sadar bahwa ia tidak bisa hidup baik-baik saja dengan keadaan yang seperti ini. Sehingga ia memakai istilah duri dalam daging. Karena ia sadar bahwa hidupnya tidak juga gampang. Jadi meskipun sekali lagi ia bisa mengajak kita untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi juga ternyata tidak mudah ya Bapak Ibu. Ada seorang perempuan buta bernama Fanny J. Crosby. Nah ya, dia ini buta bukan dari lahir, tetapi waktu masih balita ada kesalahan pengobatan sehingga akhirnya dia menjadi buta. Nah Bapak Ibu, dalam keadaan buta tersebut dia menjalani hari demi hari dengan begitu beratnya ya. Hidup dalam gelap seumur hidup adalah hal yang cukup menderita baginya. Mati lampu di saat malam hari aja kita sudah kelabakan minta ampun ya. Apalagi ini gelap seumur hidup, tidak bisa melihat apa-apa. Dan ia pernah menyalahkan dirinya dengan keadaannya. Ia menyalahkan orang tuanya, kok nggak bisa menjaga dia ketika dia masih kecil. Ia menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Sulit mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan saat berobat pada saat itu. Bahkan ia mempertanyakan keadaannya kepada Tuhan. Karena begitu berat kehidupan yang ia jalani di dalam kebutaannya tersebut. Belum lagi penghinaan, bulian dari orang-orang di sekitarnya. Nah kemudian di salah satu tulisannya itu dia mencatat seperti ini. Sepertinya disengaja dalam pemeliharaan Tuhan bahwa saya itu harus buta seumur hidup saya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pengecualian ini. Jika penglihatan fisik ditawarkan kepada saya besok, saya tidak mau menerimanya. Saya mungkin tidak dapat menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memuliakan Allah jika mata saya mengarahkan diri saya ke hal-hal menarik dan indah dari diri saya. Nah, dari segala perjalanan tersebut, akhirnya dia baru bisa menulis kalimat seperti ini. Di dalam catatannya ini menunjukkan Fanny Crosby bersyukur dengan keadaan yang ia hadapi pada saat itu. Tetapi ini bukan hal yang mudah bagi dia Bapak Ibu. Dia harus melewati jatuh bangun yang luar biasa. Dia harus bisa berjuang mengampuni orang tuanya, mengampuni orang-orang di sekitarnya, mengampuni teman-temannya. Dan akhirnya baru kemudian setelah puluhan tahun baru bisa menulis kalimat yang seperti ini. Baru bisa berdamai dengan keadaannya. Baru bisa berterima kasih kepada Tuhan. Dan akhirnya juga dia adalah salah satu penulis lagu-lagu him yang cukup terkenal ya. Misalnya salah satunya itu mungkin pernah dengar. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Nah, beliau ini yang menulisnya. Dan masih banyak lagu-lagu him terkenal di zamannya yang orang ini tulis. Tetapi meskipun demikian, ya hidup bersyukur senantiasa kepada Tuhan bagi Fanny Crosby bukan hal yang mudah juga untuk dilakukan. Bersyukur di segala saat segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita
Resolusi tercapai terlihat begitu gampang untuk dilakukan. Tetapi ketika sebaliknya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan bahkan ketika kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, pertanyaannya kemudian adalah, sungguhkah itu berasal dari hati kita yang tulus, benar-benar mau berterima kasih kepada Tuhan, atau hanya lip sync semata, hanya mau melepas beban semata? Apalagi dari kecil kita diajarin 3 kata ajaib, maaf, tolong, dan terima kasih. Kita juga sebenarnya sudah familiar dengan kata-kata thank you. Dan ketika kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahkan kepada sesama kita, apakah itu juga benar-benar berasal dari hati kita? Karena ternyata bahwa ada ucapan terima kasih yang terlihat basa-basi, ya, dan ada pula ucapan terima kasih yang tulus, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Dan ada satu rahasianya, bagaimana kita bisa berterima kasih dengan tulus. Yaitu karena kita berterima kasih kepada Tuhan yang melihat hati, maka rahasianya adalah ucapan terima kasih kita juga harus menyentuh hati. Kita lihat salah satu bagian dari firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas 17 sebagai perenungan kita bagaimana kita juga berterima kasih dengan menyentuh hati. Saya akan bacakan bagi kita Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, kemudian mereka pergi dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka akhirnya menjadi sembuh. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu, ini adalah kisah peristiwa 10 orang kusta yang berjumpa dengan Yesus dan kemudian disembuhkan oleh Yesus pada saat itu. Mereka minta disembuhkan oleh Yesus, tetapi alih-alih disembuhkan pada saat itu, justru Yesus suruh mereka pergi kepada imam pada saat itu. Nah, kenapa Yesus nyuruh mereka pergi? Karena dalam tradisi orang Israel, orang Yahudi, yang mensahkan seseorang itu sembuh dan boleh kembali ke tengah masyarakat adalah imam. Jadi setiap ada orang yang penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang lain, mereka harus datang ke imam di Bait Allah untuk dinyatakan dan dipastikan sudah sembuh sehingga boleh kembali ke tengah masyarakat. Nah, Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ke imam. Nah, artinya apa? Artinya pada saat itu berarti sebenarnya mereka sudah sembuh. Karena nggak mungkin dong Tuhan Yesus suruh mereka kepada imam, pergi kepada imam dalam keadaan masih penuh dengan kusta. Nah, pada saat itu sebenarnya mereka sudah sembuh. Namun di tengah jalan mereka baru sadar, ternyata mereka sudah sembuh. Nah, 9 orang lainnya melanjutkan perjalanannya pergi kepada imam. Mereka mau disahkan sudah sembuh. Mungkin mereka mau mengucapkan secara umum, mengucapkan terima kasihnya pergi kepada imam dan disahkan sudah sembuh sehingga boleh kembali ke tengah masyarakat. Dan itu adalah hal yang sah-sah saja ya, dan bahkan di dalam perjanjian lama ada dicatat bahwa mereka harus pergi kepada imam untuk disahkan telah sembuh. Tetapi yang menarik adalah satu orang Samaria.
Tadi kalau kita baca ada secara khusus kalimat yang mengatakan orang ini adalah orang Samaria. Karena orang Samaria ini Bapak Ibu di dalam tradisi orang Yahudi dicap sebagai orang luar. Bukan umat pilihan Tuhan. Bukan orang yang boleh mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tetapi dicap sebagai orang berdosa. Tetapi orang Samaria ini ternyata dia juga pintar main hati nih. Dia ngucapin terima kasih dengan hati. Sehingga dia datang secara pribadi kepada Tuhan. Karena bagi dia yang menyembuhkan dia bukan imam. Tetapi adalah Tuhan Yesus. Maka datangnya langsung adalah kepada Tuhan Yesus. Dan yang menariknya lagi adalah karena orang ini adalah orang Samaria. Orang yang dianggap sebagai orang berdosa oleh orang-orang Yahudi. Dicap tidak mengenal Tuhan, bukan umat pilihan, buangan pendosa, orang luar dan berbagai label negatif yang diberikan kepada orang-orang Samaria. Tetapi justru orang yang seperti itu yang sadar bahwa kesembuhannya berasal dari Tuhan Yesus. Sehingga ia datang kepada Tuhan secara pribadi. Ia yang sebetulnya tidak layak menerima kesembuhan itu. Tetapi Tuhan memberikan kepadanya. Ia benar-benar mengalami dan mengerti apa artinya anugerah Allah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kemudian diberikan kepada kita. Dan kesadaran akan anugerah Allah ini memunculkan respon hati yang penuh ucapan syukur. Dan satu orang Samaria ini, ia sadar akan anugerah tersebut dan ia meresponinya dengan penuh ucapan syukur. Sehingga ia datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Dan orang Samaria ini yang dianggap sebagai orang berdosa, sebagai orang luar, sebagai berbagai macam label negatif. Ternyata dia yang mampu menyentuh hati Tuhan dengan ucapan syukurnya. Jangan-jangan orang yang selama ini kita anggap gak layak datang sama Tuhan. Bukan orang pilihan, pendosa. Dosanya lebih buruk dari dosa saya. Tetapi ternyata dia lebih tahu berterima kasih kepada Tuhan dibanding kita orang yang begitu pede sebagai umat pilihan Tuhan. Ucapan terima kasih orang Samaria ini mendapat pujian dari Tuhan. Bahkan ucapan terima kasihnya diperhitungkan sebagai iman. Sehingga ia bukan hanya disembuhkan secara fisik, bukan hanya saja disembuhkan secara status sosial. Karena pada saat itu ketika ada orang yang sakit, entah itu kusta, orang lumpuh dan lain sebagainya. Secara sosial mereka sudah tidak diakui. Mereka dibuang, bahkan keluarga buang mereka. Mereka hidup di pinggir jalan. Dan ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus, fisik mereka dipulihkan, status sosial mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan bahkan cap dosa yang dilabeli kepada mereka selama ini. Karena orang-orang Yahudi melihat bahwa setiap ada orang yang sakit itu adalah karena dosa. Entah itu dosa orang tuanya atau dosa yang dilakukan oleh orang ini. Dan sekarang segala cap dosa tersebut dihapus oleh Tuhan Yesus kepada 10 orang kusta ini. Dan khususnya 1 orang Samaria ini. Dan bahkan ia diberi anugerah keselamatan. Kenapa orang Samaria ini dapat pujian? Padahal dua-duanya sama-sama berterima kasih sebenarnya. 9 orang lain juga sebenarnya tidak salah. Tetapi kenapa 1 orang Samaria ini akhirnya menjadi spesial dan bahkan kisahnya terus dicatat sampai sekarang dan bahkan nanti akan terus ada. Karena tindakan orang Samaria ini menyentuh hati Tuhan. Tindakan yang dilakukan dengan hati juga pasti akan menyentuh hati. Orang Samaria ini datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Tidak lewat orang lain. Dia ngucapin terima kasih tidak lewat imam. Tidak lewat hamba Tuhan. Tidak lewat teman-temannya. Tapi dia datang secara pribadi kepada Tuhan. Dia tahu yang memberkati dia, yang nyembuhin dia adalah Tuhan. Maka datangnya juga langsung kepada Tuhan Yesus.
Dan ini yang menyentuh hati Tuhan pada saat itu saudara. Sehingga hidupnya dipulihkan, bukan hanya penyakitnya saja yang disembuhkan, bukan hanya status sosial, tetapi juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kesadaran akan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup ini seharusnya juga membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, namun kemudian diberikan kepada kita. Dan satu-satunya anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menebus kita dari hukuman dosa. Seorang penulis terkenal bernama C.S. Lewis, dan dia juga adalah penulis dari salah satu film terkenal yaitu Narnia. Dan dia mengatakan seperti ini, bahwa anak Allah menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi anak Allah. Dan ini yang kita rayakan, yang kita peringati setiap bulan Desember, yaitu hari Natal. Hari di mana firman berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Natal adalah Kristus Bapak Ibu. Firman yang menjadi manusia. Dan artinya tanpa Kristus ya tidak ada Natal. Jadi bukan kebetulan jika di dalam kata Christmas ada kata Christ-nya. Nah, tanpa Christ ya tidak ada Christmas gitu. Nah, jadi jangan sampai kita melewatkan Natal ini tanpa memandang kepada Kristus. Dan ini adalah dasar dan alasan terbesar kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Karena Ia menganugerahkan kehidupan kekal, keselamatan kepada setiap kita. Dan sekali lagi, mari kita bersyukur, berterima kasih atas karya, atas pekerjaan Tuhan yang Ia berikan kepada kita semua. Dan karena kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang melihat hati, maka ucapan terima kasih kita juga harus menyentuh hati. Karena tindakan yang dilakukan dengan hati juga pasti akan menyentuh hati. Ada seorang pria bernama Don Ritchie. Nah, menurut catatan, selama hampir 50 tahun, dia berhasil menyelamatkan orang-orang yang ingin bunuh diri. Jadi di Australia itu ada sebuah tempat namanya The Gap, di mana orang-orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan sengaja di tempat di tebing tersebut. Nah, Don Ritchie ini tinggal di seberang dari tebing tersebut. Nah, ketika dia melihat ada orang-orang yang mungkin akan melompat dari tebing itu, maka kemudian dia akan mendekati orang tersebut dan kemudian mengajak ngobrol dan ngajak minum teh di depan rumahnya. Tindakan yang ia lakukan sebenarnya cukup sederhana, hanya ngajak ngobrol dan kemudian minum teh depan rumahnya. Dan dari tindakannya itu ada ratusan orang yang berhasil ia tolong, yang berhasil ia cegah untuk bunuh diri. Tindakannya sebenarnya ya sederhana. Namun dia lakukan dengan kesungguhan hati. Dan itu berhasil menyentuh hati ratusan orang-orang yang ingin berniat mengakhiri hidupnya di tebing tersebut. Karena tindakan yang dilakukan dengan hati juga pasti akan menyentuh hati. Dan saya percaya juga bisa mengubah hidup orang. Pernah suatu kali pelayanan perjamuan kudus di salah satu di rumah jemaat. Nah, kemudian ketika nyampe depan pagar, kita ketuk pagarnya, kita panggil-panggil gitu. Tetapi ketika turun dari kendaraan, saya perhatikan ada tetangga depan rumah jemaat tersebut memperhatikan kami dari datang sampai ngetuk-ngetuk pagar, memperhatikan kami dengan pura-pura nyapu di depan warungnya. Nah, kemudian karena lama kami teriak-teriak, dia kemudian dengan cukup terdengar agak kasar dia nanya, "Hei, siapa?" Gitu. Kemudian kami bilang kami dari gereja mau pelayanan perjamuan kudus.
kemudian dia mengerti dan dia minta maaf karena tadi terkesan kasar gitu ngeliatin orang sebegitunya gitu. Karena ternyata katanya dia khawatir dengan opa oma yang ada di rumah itu. Karena ternyata sebelumnya belum lama dari kami datang, rumah opa oma ini kemalingan gitu, dan kehilangan banyak hal gitu. Nah, tetapi tetangga ini menunjukkan perhatiannya kepada jemaat kita ini. Dan saat kejadian itu, ya sampai saat ini juga gitu ya, hati saya cukup terharu ya Bapak Ibu atas tindakan perhatian dari tetangga jemaat kita ini. Saya senang karena ternyata jemaat kita tinggal di lingkungan di mana orang-orang masih peduli dengan opa oma ini. Tindakannya juga sebenarnya ya sederhana ya. Hanya ngeliatin gitu sambil pura-pura nyapu gitu. Tapi itu berhasil membuat saya terharu dan senang karena melihat bahwa jemaat kita tinggal di lingkungan yang terbaik. Yang masih ada orang-orang yang peduli. Tindakan yang dilakukan ibu ini juga berhasil menyentuh hati kami yang datang melayani di rumah jemaat pada saat itu. Nah, mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman lain ya Bapak Ibu. Yang bisa menyentuh hati kita atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan mungkin bahkan kita sendiri yang melakukannya dan itu bisa menyentuh hati orang lain. Dan alangkah lebih baiknya ketika kita juga melakukannya ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, saya pernah dapat satu gambar dari anak sekolah minggu yang saya layani. Nah, kemudian ketika perpisahan mereka berdua memberikan gambar ucapan terima kasih ini kepada saya. Nah, gambarnya sangat abstrak sebenarnya ya. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Mereka ini adalah kakak beradik gitu. Nah, tapi walaupun sebenarnya hasil gambarnya ini tidak begitu sempurna karena mereka juga masih kecil, ya, belum mahir dengan baik untuk menggambar. Jadi hasil gambarnya juga apa adanya. Tetapi juga saya cukup terharu dan hati saya tersentuh menerima gambar kertas dari mereka ini. Meskipun gambarnya sederhana, tetapi saya bisa melihat effort yang mereka lakukan ketika membuatnya. Keinginan mereka yang ingin memberikan apresiasi, ucapan terima kasih yang sangat personal kepada saya. Dan itu memberikan satu pelajaran berharga bagi saya ketika seseorang melakukan sesuatu dengan hati juga bisa menyentuh hati. Dan gambar ini saya simpan sampai sekarang di rak buku saya. Karena itu selalu mengingatkan saya untuk juga melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman serupa. Pengalaman-pengalaman yang menyentuh hati kita. Dan sekali lagi saya mengajak kita, karena kita berterima kasih kepada Tuhan yang melihat hati, maka mari kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan hati. Pertanyaan terakhir, kapan terakhir kali kita menerima atau memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua? Kapan terakhir kali? Jika sudah lama sekali atau tidak pernah, maka mungkin rahasia ini perlu dicoba. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada anggota keluarga, pasangan, orang tua, anak. Mungkin kita bisa mencoba tips ini selama 1 minggu ke depan. Tidak harus sempurna. Bahkan ucapan terima kasih kita bisa seperti gambar tadi yang tidak sempurna, tetapi berhasil menyentuh hati. Tidak sempurna, tidak mewah, tetapi tindakan Don Richie yang ngajak minum teh depan rumahnya bisa menyentuh hati ratusan orang. Tindakan yang dilakukan dengan hati juga pasti akan menyentuh hati. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita datang langsung kepada Tuhan. Secara pribadi datang kepada Tuhan. Dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu.
Mari kita menaikkan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia kepada Tuhan, meskipun badai datang menerpa hidupku. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri dalam hidupku. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terima kasih takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini janji kami Tuhan, mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Dan ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Benar Tuhan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Bahkan Engkau menganugerahkan kehidupan kekal, menganugerahkan keselamatan kepada setiap kami. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk senantiasa bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup yang sampai saat ini Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala hal yang masih kami miliki saat ini atas pemberian Tuhan bagi kami semua. Dan tolonglah kami Tuhan, dan juga ajarlah kami untuk senantiasa selalu melihat kepada Tuhan, untuk selalu memandang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan di dalam segala hal, bahkan di dalam segala apa yang kami miliki. Biarlah kami melihat bahwa semua ini berasal dari Tuhan, dan kami senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Kiranya Engkau yang memampukan kami Tuhan. Roh Kudus mulai yang senantiasa menuntun, menolong, membimbing kami untuk selalu datang dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Setiap kami yang datang, inilah kami Tuhan. Berkatilah setiap hidup kami. Bahkan di dalam segala pergumulan-pergumulan yang dialami Tuhan yang campur tangan. Dan biarlah melalui firman-Mu, kami boleh kembali dikuatkan. Kami boleh menerima sukacita yang berasal dari Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap persembahan yang diberikan, setiap rekan-rekan yang telah melayani, Tuhan juga yang memberkati. Dengan segala hal-hal yang baik Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita mengadahkan tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya hal-hal yang baiklah yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, Tuhan memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tindakan yang dilakukan dengan hati akan menyentuh hati. Terima kasih Pastor Yaro Hareva untuk renungan firman Tuhannya yang telah memberkati dan menguatkan kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Prokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Saya senang sekaligus bangga dapat menjadi bagian dari tim Gracia Community Prokerto yang gahar namun tetap ramah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan Natal ataupun persembahan perpuluhan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.